Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih sane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi kita doakan bisa berangkat haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah, segenap pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah ingkang sangat kawula mulyakaken, dan seluruh pengurus dan juga anak-anakku yang kami cintai di DPG Ar-Raudhah, mustami'in, mustami'at, pemirsa yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di bulan Rajab ini kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan peningkatan ibadah kita akan diberikan oleh Allah mahabbah, di mana mahabbah itu kita merasakan bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita melihat hikayah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadith, secara tidak langsung menambah keimanan kita, khususnya mengenai perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj ini adalah perkara yang tidak bisa dinalar dengan akal manusia, dan ini murni kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kekuasaannya supaya kita semua lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencintai Allah, ibadah ini terasa nikmat. Ibadah ini terasa bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi ibadah ini adalah sebagai kebutuhan jasmani dan rohani kita, sehingga
kita faham, sadar bahwa seluruh gerakan kita itu adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak henti-hentinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita semua, mencintai umatnya. Dibuktikan dengan ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menghadap kepada Allah, yang diucapkan adalah ummati ummati ummati. Ini bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita semua. Pertanyaannya, apakah kita juga mencintai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau iya, kita mencintai dengan cara apa? Sholawat Pak 1000 kali satu hari. Apakah cukup dengan bersolawat? Itba untuk yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, haliyah dan seluruh jawarih kita itu mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan baginda Rasulullah juga berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang senang, suka, mencintai aku atau menghidup-hidupkan sunnahku yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut adalah suka kepadaku. Apa jaminan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang suka kepadaku, dia masuk surga bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin Pak nggih? Bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika jenengan melakukan ziarah ke makam Rasulullah tangane raudhah nika, dengan sendirinya kita meneteskan air mata ketika kita berdoa di makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kita berselawat di rumah mungkin 500-100 kali. Kita belum ke makamnya baginda Rasulullah. Ketika dekat dengan makamnya, seringkali kita sharing dengan teman-teman, kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya menangis, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Mau berkata nambahi kalimat-kalimat yang lain, biasanya kan kalau kita sering ziarah-ziarah wali kan, assalamualaikum ya wali Allah. Misalnya Mbah Sunan Ampel Raden Rahmat Rahmatullah, Sohibal Karomah Jinaka, kita datang beriki Mbah Sunan Ampel, Jinaka zairin, wa ala maqamika waqifin auda'na indaka syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita di dekatnya makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Sofiyatullah. Tidak bisa berucap dengan kalimat, dengan kata-kata. Kita hanya seakan-akan kita dibeluk oleh baginda Rasulullah, seakan-akan kita berdialog dengan Rasulullah. Dan tidak ada permintaan-permintaan yang kita lantunkan, karena kita saking rindunya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang belum ke raudhah dimampukan oleh Allah, dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Amin amin Allahumma amin. Kalau tinggal lewat yang berikut kan umroh barokah. Semoga
diikuti oleh jamaah yang ada di Masjid Ar-Raudhah. Amin amin Allahumma amin. Masjidnya kan sudah Ar-Raudhah nggih. Jadi jangan hanya sekedar nama, kita buktikan bahwa saya mempunyai Masjid Ar-Raudhah. Akan saya buktikan. Dengan bagaimana? Dengan cara menabung dan sebagainya, sehingga nanti kita dimampukan untuk ke Baitullah. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga kesehatan kita diberikan oleh Allah, kesehatan yang prima, khususnya menghadapi bulan Ramadan. Seringkali kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana faghfir lana dzunubana. Jadi supaya kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita sampai menjumpai bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita nanti-nanti dan wajib bagi kita semua untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, semoga jamaah di sini diberikan panjang umur, kesehatan yang prima, rezeki yang melimpah, dan diberikan taufik ridho inayah mahabbalan manjaipun saking Allah Subhanahu wa taala. Li ridho ila wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karomati Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi ruhina Ramai Ahmad Bahru Mawduluddin Salah Al-Mahbub Rahmat Alam wa bi barakati jami'il awliya ittis'a fi Buluj Jawa wa Madura wa bi barakati murabbi ruhina Kiai Haji Dahlan Salim Sarkasi Semarang wa zaujati punyai Hajjah Fatimah Dahlan wa bi barakati jamil malaikati sab'i samawati khususan ila Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salatu wassalam wa bi barakati jami'il ulama'ina fi hadzal qaryah wa nakhusu khosotan napa niki kebon sikap nggih li ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut masih mengenai bab inggih menika babus sobri alal bala'i wa syiddati. Jadi bab mengenai sabar menghadapi cobaan dan kemelaratan ataupun kemiskinan. Kali ini makolanya sangat menarik sehingga kula panjenengan sedaya saged muhasabah untuk diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala dawu sapa al-faqih haddatsana nyaritani ing ingsun sapa Muhammad bin Fadli haddatsana nyaritani ingsun sapa Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far haddatsana nyaritani ingsun sapa Ibrahim bin Yusufa. Ibrahim bin Yusuf haddatsana nyaritani ingsun sapa Al-Hakamu bin Yaqub. Hakam bin Yaqub an Isa bin Musayyab saking Isa bin Musayyab an Yazid Ar-Raqasi saking Yazid Ar-Raqasi. Qala dawu sapa Yazid idza takhala
tatkalane melebu ar-rajulu sapa wong lanang al-qabra ing dalem kubur qamatis sholatu mongko ngadeg apa salat an yaminihi saking arah tengene rajul wa zakat lan zakat an shimalihi saking arah kiwani rajul wal biru utawi amal bagus yadhullu iku ngaupi nggih ngaupake alaihi ing atasi rajul wa sabru utawi sabar yuhajju iku mbelani apa sopan anhu saking rajul yaqulu ngucap sapa rajul dunakum ngalaposira sahibakum ing kancanira fa in hajatum mongko lamun gawe hujjah sira wa ilal lamun ora fa ana mongko utawi ingsun min waraihi iku tetep ing dalem burine sahibikum yakni ngersake sapa Yazid nggih ar-Raqasi niku wau ini stata'tum lamun kuwasa sira kabeh antadfa'u ing yen to nulak sira kabeh anhu saking sahibukum al-adzaba ing siksa wa ilalan lamun ora ana akfikum nggih wa ilalan lamun ora kuwasa ana akfikum utawi ingsun akfikum iku nyukupi ngoten nggih ingsun ing sira kabeh dalika ing mengkono daf'u wa adfa'u lan nula ingsun anhu saking sahibakum al adzaba ing siksa. Ini menceritakan ketika seorang laki-laki dibawa ke makam. Ini termasuk kula panjenengan sumangke mengalami ketika kita nanti dibawa ke makbaro. Nggih, biasane sak mantune disolat napa dimandikan, dikafani, disolati. Biasanya solati teng mriki napa teng Jawi, Ustaz? Mriki nggih, tetap nggih dan kita solati bersama-sama baru kita bawa ke makbaro. Ngangge disaksikan biasanya nggih para hadirin, para takziin ngoten nggih kita saksikan si fulan ini adalah orang Islam apa ghairul Islam, orang Islam ngoten nggih, orang iman apa ghairul iman, orang iman ngoten nggih. Semoga kesaksian kita didengar oleh para malaikat dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga persaksian ini adalah sebagai bukti bahwa teman-temannya adalah orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin yang bisa menghantarkan ke makbaro nantinya. Ngoten nggih. Kemudian kata Yazid ar-Raqasi, ketika seorang laki-laki dibawa ke kuburan, nggih. Jenengan kok tegang sedanten Pak kula sanjang kuburan ngeten nggih. Insyaallah panjang umur amin. Allahumma amin nggih. Ampun atane kabeh niku wedi mboten wedi tetep nggih dikirim mangke kan ngoten nggih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ar-rajulu ngoten nggih. Jadi kata Yazid ar-Raqasi ini ketika seorang laki-laki ini dimasukkan di dalam makam, di dalam liang lahatnya. Nggih. Makanya ada ungkapan bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ngoten nggih leres nggih. Jadi carilah ilmu mulai dari kandungan ibumu ngoten nggih sampai ke liang lahat. Loh bagaimana di liang lahat kok bisa bertolabul ilmi kan ngoten nggih. Napa niku ditalkin niku kan nggih ilmu nggih disukani bocoran. Marabbuka si fulan nanti kalau ditanya para malaikat siapa Tuhanmu? Katakanlah jawab dengan tegas Allahu Rabbi ngoten nggih wa man nabiyuka dan bang misalnya malaikat mungkin akan menanyakan kepada kamu nanti misalnya siapa nabimu jawab dengan tegas Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah itu adalah nabiku dan lain sebagainya nggih sampai wa madinuka wa ma imamuka. Sing bahaya ini ketika wama imamuka siapa imanmu
saged mungel napa mboten? Misalnya Al-Qur'an kan ditalkin ngoten nggih. Al-Qur'an nu imami kan ngoten nggih. Quran itu imam saya. Paham nggih? Jenengan ngakoni lek Al-Qur'an itu imam, nggih. Nate diwaca napa mboten, Pak? Ngoten nggih. Lah monggo ayo ketika nanti jangan kita hanya mengaku-ngaku. Oleh karena itu ketika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, hadiri majelis taklim. Nggih. Dan itu pahalanya bisa diparterkan nanti ketika panjenengan sedaya pada saat di makbaro. Oh niki mboten saged Ustaz maos, tapi senang dengan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, senang dengan orang-orang yang mengadakan majelis taklim, senang dengan kumpulan-kumpulan majelis taklim, dan itu akan mendapatkan rukhsah, akan mendapatkan keringanan di dalam makbaro dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ar-rajulu, ketika orang laki-laki ini masuk di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya, apa yang terjadi? Qamatis sholatu. Jadi amal sholatnya ini an yaminihi, berada di sebelah tangan kanannya. Jadi dibawa amalnya. Kunci nopo nggih istilahnya Pak Jiru dipeton umum ndak? Pak Haji saja dipeton kunci Pak Jiru dipeton mboten teng makam? Mboten dipeto. ATM yang isi miliaran dipeton mboten? Nggih mboten. Makane lek sik menggadha yatra sering-sering bacaan ngoten nggih mboten dipeto teng makam ngoten nggih. Yang dibawa itu adalah amilus solihah. Oleh karena itu di dalam surah Al-Asr sudah jelas dikatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nggih. Baru illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Watawasau bil haq, dan selalu berwasiat mengenai kebaikan. Watawasau bis sabr, dan berwasiat mengenai kesabaran. Seringkali ketika saudara-saudara kita ditimpa musibah, apa yang kita ucapkan? Sabar nggih, Pak Haji sabar nggih, Ustaz nggih sabar nggih, ya akhi sabar nggih. Insyaallah Allah akan menggantikan. Pasti sabar niku. Lek sanjange tiang-tiang nggih mudah Ustaz tinggal ngomong sabar, tapi prakteknya terus seringkali nggih dari istri-istri kita kan sanjang. Kula niki wis nyabar-nyabarno. Masyaallah, kula niki mun nyabar-nyabaraken. Ngoten niku sabar napa mboten? Lah nyabar-nyabarno kan mboten sabar berarti kan ngoten nggih. Pun kita lanjut. Ketika kita masuk di dalam liang lahat, qamatis sholatu ayyaminihi. Amal sholat kita berada di sebelah kanan kita. Waz zakatu an shimalihi. Ngoten nggih. Dan amal zakat kita, amal infak kita, amal sodako kita berada di sebelah kiri kita. Kita bayangkan kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah berinfak, tidak pernah zakat dan lain sebagainya. Padahal zakat itu setiap harta kita yang sudah satu nisab, sudah satu haul, itu ada haknya fakir miskin. Jadi mboten milik panjenengan full mboten loh. Jadi jenengan ini di dunia oleh Allah dipersiapkan propertinya. Tapi tidak murni milik kula panjenengan sedaya, ada hak-haknya. Nggih, berapa ukuran nisabnya? Nggih, sekitar kurang lebih 83 gram emas. Kalau 1 gram emasnya 400.000 rupiah misalnya atau 500, tinggal ngalikan 83. Itu berarti satu nisab, batas ukuran dikenakan zakat. Mpun jenengan mengambil alasan atau alibi nggih ketika kula panjenengan sedaya, lho Pak, saya sudah bayar PBB, saya bayar sudah pajak, itu dianggap zakat, dereng. PBB itu kan untuk pemerintah. Terus enten malih napa? Zakat untuk kendaraan bermotor pajak nih untuk kendaraan itu bukan untuk pemerintah. Ya terserah pemerintah. Tapi kalau zakat
Ini murni di dalam Al-Qur'an dikatakan niku termasuk sing 8 asnaf niku nggih, salah satunya yang diutamakan adalah fakir dan miskin. Yang kita dahulukan adalah famili-famili kita yang tidak punya, kita dahulukan. Nggih, jangan sampai saudara-saudara kita kayaknya punya gedung mewah, punya mobil, tapi saudaranya ada yang di bawah garis kemiskinan. Itu sangat naif sekali. Justru nopo nggih istilah famili dekat kita angkat derajatnya. Nggih, Bun. Ketika kita masuk di dalam yang lihat, amal sholat kita berada di tangan kanan kita, amal zakat berada di sebelah kiri kita, wal birru dan utawi amal-amal yang baik yang lainnya, yang dhallu itu akan memberikan pengaupan napa istilah perlindungan ngoten nggih. Ibaratnya kalau misalnya ada sinar matahari, amal-amal baik ini, apa amal baik? Termasuk senyum dengan tetangga kita, berbuat baik dengan orang tua kita, berbaik dengan orang tetangga kita, dengan orang yang tidak kenal, dengan orang non muslim kita tetap baik dan kita tetap husnudzon, ngoten nggih. Itu amal-amal baik kita membersihkan, misalnya ada banjir, ada batu kita ambil supaya tidak mencelakai orang lain, itu amal-amal baik kita. Dan itu akan diberikan perlindungan, nggih, ada di atas kita, jadi kita tidak akan kepanasan, misalnya seperti itu. Alaihi ing atas rajul, yaitu di atasnya orang-orang yang meninggal tadi itu. Wasobru, dan yang amal sabar ini yuhaju anhu, itu akan membantu kita, akan menjadi advokasi kita. Jadi sabar ini adalah akan memberikan bantuan hujjah. Andaikan misalnya nanti ditanyai oleh mungkar dan malaikat mungkar dan nakir. Yaqulu ngucap sapa rajul dunakum, nggih, ngalapo sira sahibakum, nggih, ing kancanira. Jadi ketika sabar ini mengatakan, wahai amal-amal yang baik, coba kamu berikan pembelaan, wahai amal zakat, wahai amal sholat, wahai amal biru, ataupun amal-amal baik yang lainnya. Ayo kamu bela saudara-saudara kamu. Tapi kalau kamu tidak memberikan hujjah, aku nanti yang akan membela. Ini sabar. Oleh karena itu luar biasa, ya. Sabar ini adalah suatu advokasi garda yang paling terakhir yang dimiliki oleh seorang rajul yang nantinya ketika di makbaro ini akan bisa memberikan advokasi kepada diri kita masing-masing. Fa in hajatum, dan ketika kamu tidak bisa memberikan hujjah, wa illa, dan ketika kamu kalah hujjah dengan malaikat mungkar nakir niki wau, fa ana min waroihi, saya kata sobar, kata amal sobar niku lho Pak, saya ada di belakang kamu, gak usah takut. Ketika amal soleh, ketika amal sholat, amal zakat, amal birun yang lain tidak bisa memberikan hujjah, sobar ini akan menampilkan dirinya untuk memberikan advokasi, untuk beradu hujjah dengan malaikat mungkar dan nakir. Yakni yang dimaksud Zaid Ar-Raqas ini apa? Ini stata'tum, ketika kamu wahai amal sholat, wahai amal zakat, wahai amal-amal yang lain, antadfa'u, berikan penolakan supaya si fulan si rojul ini tidak diazab, tidak diazab di dalam kubur, tidak diazab oleh malaikat mungkar dan
nakir. Wa illa, dan ketika kamu tidak bisa memberikan pembelaan dan ini tetap mau diazab, apa? Sobar, amal sobar ini mengatakan ana akfikum, dan saya yang akan memberikan hujjah, yang akan memberikan kecukupan untuk hujjah kepada malaikat mungkar nakir. Dzalika wa adfa'u anhul adzaba, dan kami akan membela, kami akan menolak supaya si fulan ataupun si rojul ini tidak disiksa di dalam kubur. Oleh karena itu sebagai tameng Pak nggih, jenengan sering-sering membaca surat Al-Mulk. Nggih, surat Al-Mulk ini banyak hadis yang menerangkan supaya bisa mengantisipasi pertanyaan ataupun azab kubur. Nggih, dalam tasimut ketika ibu dalam 1 tahun sebelum meninggal itu pesan datang kula, Muhammad, aku menilai mati luangan kubur ngoten nggih, di liang lahatnya itu supaya dibacakan surat Al-Mulk, surah Al-Mulk itu kita bacakan. Saya mengajak ada santri 2 dan saya sendiri, ada anak saya 1, jadi 3 orang membaca di dalam makbaronya sebelum dimasukkan di dalam liang lahat niku Pak. Jadi kita menghadap ke barat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما درى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور, dan seterusnya al-ayah. Ketika kalau panjenengan sedaya niku hafal surat Al-Mulk niki, banyak hadis yang menerangkan bahwa insya Allah kalau panjenengan akan diberikan nopo istilahnya pembelaan terhadap surat Al-Mulk, sehingga kalau panjenengan sedaya akan dibebaskan dari azab kubur, akan diberikan kelancaran untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sampun hafal nggih surat Al-Mulk Pak nggih? Lah niku lek sampun hafal murojaahe didamel salat sunnah. Misalnya sholat sunnah niki kalau panjenengan saya kan dangu kali nunggu sholawatan usolli misalnya sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar sak mantune waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allahu Akbar. Karena hafalnya masih mungkin 1-2 ayat, tidak apa-apa, besok dilanjutkan lagi ayat berikutnya. Lah ketika jenengan sering murojaah dengan sholat-sholat sunnah, mungkin sholat-sholat tahajud, sholat-sholat duha dan sebagainya, sholat hajat, fa insya Allah dengan sendirinya panjenengan akan hafal tidak terasa. Dan ketika panjenengan hafal, insya Allah panjenengan akan dijaga. Teng mriki niku wau tidak hanya amal nopo, tidak hanya amal sholat yang sebelah kanan, tidak hanya amal sholat zakat yang sebelah kiri dan birrun sebagai amal-amal yang lain, tapi ketika panjenengan hafal surat Al-Mulk akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengene niku wau lanjutan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini adalah sebagai ujian. Oleh karena itu betul apa para ulama itu bahwa hidup ini adalah ujian bukan tujuan. Lah kalau hidup itu ujian, nggih monggo ketika kita bisanya bekerja ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal teng mriki adzane weco-weco ngoten nggih dan kepireng insyaallah nggih kedengaran semua. Mungkin sampai berapa radius berapa meter. Lah ketika kita faham, oh iya, bekerja hidup ujian, mati ujian.
Jangan diteruskan langsung subhanallah. Ayo mari kita datangi, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan mengabaikan panggilan dari Allah, wong Allah saja lo diabaikan, apalagi sesama manusia. Jelasin ngoten nggih. Jadi intinya mari kita dahulukan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula paham niku fa insyaallah. Jenengan nek nanti teng Mekah Madinah nunggunya sholat itu Pak luar biasa. Ada yang 2 jam, 3 jam. Tapi nggih mboten enten wiritan begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung seperti itu. Kalau yang mau wiritan monggo, mboten nggih monggo. Tapi nunggunya nggih sebelum azan dan bahkan sebelum azan yang pertama itu banyak jamaah sudah ndak muat di saf-saf depan. Beda dengan di kita. Lah, mari kebiasaan-kebiasaan itu kita penuhi supaya kita betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, napa Allah mengatakan di dalam kitab Hikam niko, af'alanna bikum wa af'alanna bikum. Wis, kebutuhanmu, urusanmu aku yang akan nanggung. Lah niku alangkah indahnya ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memproklamirkan si fulan, wahai yang ada di jagat raya ini, sampaikan aku mencintai si fulan. Wahai Aras, mendengarkan. Si fulan namanya Ahmad, aku mencintai Ahmad, dan seluruh alam ini akan tahu siapa ya oh si fulan Ahmad ini. Dan kita kemana saja seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika jalan di jalan kepanasan, awan langsung memberikan keteduhan. Misalnya kita kehujanan, tidak tahu itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan imut dengan Palestina Pak nggih. Ketika para pejuang Palestina diberondong, itu sudah diperlihatkan ndak gentar sama sekali. Jadi peluru tidak akan menembus. Walaupun ada yang memang sudah catatannya mati syahid, tapi itulah hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah bisa mencintai Allah dan dicintai Allah, insya Allah hidup ini terasa lebih berharga dan lebih berkah. Kemudian ketika sabar ini mengambil peran bahwa amal sholat, amal zakat tidak mampu untuk memberikan hujah kepada malaikat mungkar nakir yang intinya mau menghadap kepada rojul niki wau, sabar yang akan maju. Oleh karena itu mari kita porsi sabar ini adalah supaya kita lebih latihan, terutama terhadap keluarga kita. Jelas nggih, sering kami ungkapkan nggih, sabar ala ta'ah, sabar alal maksiyah dan sabar alal musibah. Sabar al ta'ah supaya kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Ibadah apapun kita lakukan dengan senang hati. Pasti ada jenuhnya Pak. Lah bagaimana untuk menghilangkan kejenuhan itu? Mari kita kreativitas ibadah ini bukan berarti bid'ah, tapi kreativitas ibadah kita sampaikan. Misalnya, oh kok aku tetap di masjid ini, coba aku sekali-sekali pergi ke masjid yang lebih besar lagi. Itu kreativitas, tidak mengubah cara ibadahnya, tapi hanya sekedar memberikan refreshing pada diri kita supaya tetap kita fresh bahwa ibadah tetap yang nomor satu yang nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ingatan nggih. Kemudian dilanjutkan makolanya, fa fi hadhil akhbari dalilun ala anna sabra afdalul a'mali wallahu ta'ala yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa dalilun ala hujjah mengenai sabar ini, anna sabra, sesungguhnya sabar ini adalah afdalul a'mal. Jadi suatu utama-utamane piro-piro amal. Jadi sabar ini adalah sesuatu perbuatan yang mana keunggulannya sangat diutamakan.
yang mana Allah mencintai orang-orang yang melakukan sabar ini di atas segala-galanya. Oleh karena itu orang-orang yang sabar ini sering kali Pak dibully, sering ditipu, sering diremehkan karena orang-orang sabar. Nggak mungkin dia membalas. Diberi kotoran rumahnya dia tetap diam, disapu saja. Dipisui pocoro bahasa teng mriki Sidoarjo ngoten nggih, tetap dia senyum. Dihinakan tetap dia senyum. Jadi yang mereka lihat bukan manusia, tapi yang dia lihat adalah, oh catatanku hari ini aku dipisui oleh si fulan. Alhamdulillah engkau sudah menunjukkan isyarat jenengan Gusti, dan kami faham bahwa detik ini nanti aku dipisu dan sekarang sudah terbukti. Alhamdulillah. Sakit ngoten Mbak nggih? Napa membalas misui ngoten. Ketika kita macet-macet iki lho nggih, pas banjir napa lampu merah ditotol-totol ngeten iki, sabar napa mboten? Napa malah membalas ngoten ngeten nggih. Dikepot-kepotaken ngoten lah. Niki lah sabar. Kenapa sabar ini termasuk an-nasobro afdhalul a'mal. Ini adalah keutamaan amal, keutamaan ibadah kula panjenengan sedaya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain niku napa? Duribat alaihimud dhillah, dihinakan di mana saja kamu berada. Aina ma tukbu, di mana saja kamu berada. Illa bihabli minallah, kecuali orang-orang yang bertali berpegang teguh kepada tali agama Allah, terus hablu minallah habli minan, dan berpegang teguh kepada sesama manusia. Sesama manusia itu Pak ada hukum yang tidak tertulis. Dengan misalnya di dalam kampung atau komplek misalnya ditarik, misalnya ini sulit sekali, tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, kira-kira dijauhin apa mboten? Itulah hukum yang tidak tertulis. Padahal di sini sudah tahu bahwa sabar ini adalah keutamaan amal. Sampai Allah Ta'ala yaqul di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 niku, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bighairi hisab niki luar biasa. Jadi jenengan harus takut dengan orang-orang yang sabar. Karena mungkin kita bisa menghinakan, kita bisa mendolimi, tapi panjenengan tidak akan mampu mengalahkan pahalanya orang-orang yang sabar ini. Oleh karena itu, sabar ini adalah peringkat utama yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan bersama-sama masuk di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pirsa ketika Nabiullah Muhammad SAW di Taif Pak nggih. Ini jenengan mangke ketika berkunjung di Mekah niku ada tempat ziarah namanya Taif, di mana baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan dakwanya. Baginda dilempari batu, dilempari kotoran, dan bahkan baginda pernah sujud ngoten nggih. Jadi ada dulu onta itu kan menyembelih onta, Abu Jahal beserta teman-temannya itu ada kotorannya. Kalau misalnya di sini kurban itu kan ada lambungnya itu Pak ya, itu di Abu Jahal menyuruh seseorang untuk kotoran ini supaya ditaruh di pundaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu di sampingnya itu pada tertawa semua, sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bangun-bangun sehingga putrinya baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dan menghilangkan. Oleh karena itu setelah itu baru baginda Rasulullah Muhammad SAW berdoa, ya Allah, celakalah orang-orang Quraisy ini, dan dikhususkan termasuk Abu Jahal dan sinten maling, ada beberapa orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan beliau terbukti ketika di perang Badar dia terbunuh semua. Jadi kesabaran baginda Rasulullah Muhammad SAW ini sangat luar biasa, sehingga
siapa yang melakukan amal yang sabar ini akan dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bersama-sama masuk di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sabar ini adalah sebagai advokasi ketika kula panjenengan sedaya di makbaro, amal sholat kita misalnya tidak bisa memberikan hujjah, amal zakat kita tidak bisa memberikan hujjah, amal yang lain tidak bisa memberikan hujjah, tapi sabar ini mengatakan fa'ana min waro'ihi, aku ada di belakangmu, ana akfikum, akulah yang akan mencukupkan hujahku untuk bisa berdialog, untuk bisa mematahkan hujahnya malaikat mungkar nakir. Oleh karena itu monggo ayo berhati-hati dan melatih supaya kita berlaku sabar. Ngaten nggih. Mungkin itu nanti masih tetap di dalam sabar Pak, karena ini lebih tambah menarik supaya kita lebih berpengalaman bagaimana seharusnya kita berbuat saat ini ke dalam keluarga kita, tetangga kita dan handetolan kita. Semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di bulan Rajab ini semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama nggih baca sholawat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sarang-sarang nggih. Allahumma inni monggo astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sarang-sarang nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana faghfir lana dhunubana. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.